Perkenalkan, nama saya Octavianus Bogar dengan NIM 1874-2010-58. Saya sebagai mahasiswa dari Fakultas Hukum semester 7 Universitas Pembangunan Indonesia Kota Manado dengan mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi dengan dosen yang terhormat Nervalen S. Pontororing SHMH. Baiklah, kita masuk pada materi pembahasan mengenai pelanggaran kode etik Polri. Perlu diketahui bahwa pada dasarnya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia itu tunduk pada kekuasaan peradilan umum, seperti halnya warga sipil pada umumnya. Demikian yang disebut dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Kepolisian Republik Indonesia merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Namun karena profesinya, anggota Polri juga tunduk pada peraturan disiplin dan kode etik profesi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan kode etik kepolisian diatur dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, dari pembahasan sebelumnya mengenai pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik. Di sini saya mengambil dua contoh pelanggaran. Yang pertama, pelanggaran disiplin yang dilakukan Aibda Ambarita. Tayangan yang menampilkan kerja-kerja kepolisian itu memperlihatkan Ambarita dengan lantang meminta paksa ponsel milik seorang remaja yang sedang terjaring pemeriksaan. Kini Aibda Ambarita telah dimutasi yang tertuang dalam surat telegram nomor ST-458-10 angka Romawi _Kep._2021 tanggal 18 Oktober. Telegram ini ditandatangani oleh Karo SDM Polda Metro Jaya Kombes Putu Narendra atas nama Kapolda Metro Jaya yang saya ambil dari CNN. Lalu pelanggaran selanjutnya yaitu pelanggaran kode etik. Keduanya digerebek oleh suami Bribka ARP, yakni Brigadir MDK di kamar hotel di Semarang pada Rabu 24 Maret 2021. Sekira pukul 19.37 waktu Indonesia Barat, video penggerebekan itu pun viral di media sosial dan menjadi perbincangan warga. Kini keduanya sudah di PTDH atau pemberhentian dengan tidak hormat, kata Kombes Pol M. Iqbal Al-Qudusi kepada awak media Selasa 14 Desember 2021 yang saya ambil dari sindonews.com. Di sini sanksi pada pelanggaran disiplin. Adapun hukuman disiplin tersebut berupa pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 yang hukumannya dari paling ringan itu yaitu teguran tertulis dan hukuman menengah yaitu mutasi yang bersifat demosi, dan yang paling berat dalam sanksi pelanggaran disiplin itu penempatan dalam tempat khusus atau di penjara paling lama 21 hari. Kemudian sanksi pada pelanggaran kode etik. Pasal 21. Pertama, anggota Polri yang dinyatakan sebagai pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 dikenakan sanksi pelanggaran KEPP berupa yang paling ringan yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, dan yang paling berat yaitu PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat. Selanjutnya, untuk persidangan pelanggaran disiplin. Sidang disiplin untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran disiplin yang diberikan atasan yang berhak menghukum atau disingkat Ankum seperti Kapolri atau Kapolda atau Kapolres yang diberikan kepada bawahannya yaitu kepada Provos, satuan fungsi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Biasanya untuk tempat persidangan itu ada di Polres, di aula-aula, dan untuk persidangan pelanggaran disiplin yaitu bersifat intern dibandingkan pelanggaran kode etik. Selanjutnya untuk persidangan pelanggaran kode etik. Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya disingkat dengan KKEP adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEP
KEPP sesuai dengan jenjang karir, yang dimana untuk tempatnya juga ada di Kapolda, Kapolres, yang biasanya untuk pelanggaran-pelanggarannya ini lebih berat dan bahkan berhubungan dengan tindak pidana. Mungkin itu yang bisa saya paparkan dari materi saya, dan saya ucapkan terima kasih. Sekian.